Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Islam Arafito, yang saya hormati Bapak Komite, dan yang saya hormati segenap guru dan staf SD Islam Arafito, dan yang saya hormati wali murid SD Islam Arafito serta anak-anak SD Islam Arafito yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita yaitu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga diskusi pemetaan dan pengelolaan aset, dan acara yang keempat yaitu penutup. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Bapak Kepala SD Islam Arafito kepada Bapak Ahmad Saifuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat para asatid, ustadz ustazah SD Islam Arafito, yang terhormat Bapak Ketua Komite di tempat, dan serta siswa-siswi SD Islam Arafito. Alhamdulillah pada hari ini, siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini bentuk dari nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita mengingat bahwasanya nikmat-nikmat tersebut bisa kita rasakan setiap waktu, setiap detik, minimal dalam bentuk helaian nafas yang kita rasakan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memberikan kita tuntunan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita semua yang ada di ruangan ini termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Iza atau Ustadz Iza, karena di bulan Juni pertengahan ini adalah detik-detik perjuangan beliau di akhir mengikuti program CGP. Insya Allah nanti di bulan Juli akan panen raya. Panen raya ini menandakan bahwasanya beliau sudah lulus dari program CGP yang diikuti. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua,
Harapan saya tentunya kegiatan yang diikuti oleh Pak Iza atau Ustadz Iza bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Artinya bisa bermanfaat untuk Ustadz Ustazah, pengetahuan Ustadz Ustazah, kemudian juga untuk mengembangkan lembaga atau satuan pendidikan yaitu SD Islam Ar-Rabithah. Yang ketiga, semoga kita semua termotivasi dari apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh Ustadz Iza mengikuti CGP ini. Sehingga kalau dalam istilah dulu waktu saya masih muda, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jika hari ini Ustadz Iza yang menjadi CGP, harapan saya di tahun-tahun berikutnya dari SD Islam Ar-Rabithah itu ada yang mengikuti. Ustadz Iza ini angkatan 7, harapan saya 8, 9 sampai 15 nanti SD Islam Ar-Rabithah ada yang mewakili. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, karena saya juga tidak sabar. Kalau kita lihat dari judul saja sudah menarik. Jadi saya menyimpan kata-kata yang sebenarnya masih banyak. Nanti harapannya waktu yang panjang bisa digunakan oleh Ustadz Iza membagikan ilmunya yang ada di kegiatan CGP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Komite kepada Bapak Akri Putra Idantara. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Islam Ar-Rabithah, yang saya hormati Dewan Guru Staf Karyawan SD Islam Ar-Rabithah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Islam Ar-Rabithah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat menghadiri dalam acara diskusi aset dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ustadz Ustadzah dan Bapak Ibu Wali Murid, saya selaku Ketua Komite mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam agenda diskusi aset hari ini. Harapannya Ustadz Ustadzah dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah dalam pembelajaran setiap harinya, agar nantinya siswa dapat berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Semangat ya Ustadz Ustadzah. Alhamdulillah. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi pemetaan dan pengelolaan aset kepada Bapak Iza. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Islam Ar-Rabithah,
yang saya hormati Bapak Komite SD Islam Arabito, yang saya hormati Dewan Guru beserta staf SD Islam Arabito, serta yang saya banggakan siswa-siswi SD Islam Arabito. Pertama yang utama, marilah kita mengaturkan sembah syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita tetap diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan semuanya dalam acara ruang kolaborasi. Saya beri nama ruang kolaborasi, bukan ruang diskusi, karena memang tujuannya berbeda. Jika diskusi saja itu artinya adalah hanya berjalan di situ saja. Berbeda dengan kolaborasi. Kolaborasi adalah sama-sama mengangkat, sama-sama berusaha agar tujuan yang kita inginkan itu dapat dicapai dengan cara yang bertanggung jawab bersama-sama. Nah, ruang kolaborasi ini nanti berkaitan dengan aset atau pengelolaan aset yang ada di SD Islam Arabito. Aset sendiri Bapak Ibu ada 7 macam aset. Nah, yang pertama adalah modal fisik dan modal lingkungan atau alam. Selanjutnya adalah pendidik dan kependidikan. Yang selanjutnya adalah pembiayaan, dan yang terakhir adalah pengelolaan pendidikan. 4 standar ini nanti dipecah menjadi 7 aset yang dapat kita jadikan kekuatan untuk kemajuan sekolah kita. Sekali lagi kita jadikan kekuatan untuk kemajuan sekolah kita di saat persaingan ketat antar lembaga untuk memajukan pendidikan. Baik, langsung saya bahas saja Bapak Ibu. Untuk aset yang pertama, ini yang sudah saya petakan, yang saya sudah standar sarana dan prasarana mengenai model fisik. Di Arabito mempunyai ruang kelas sendiri sebanyak kurang lebih 12, ditambah beberapa ruang yang dijadikan untuk lab IPA, lab komputer, dan seterusnya. Ruang kelas ini nanti sebaiknya strategi pemanfaatannya kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Apakah hanya untuk sarana pembelajaran saja atau bagaimana? Untuk ruang kelas, seperti ruang kelas ini, kira-kira untuk anak-anak sebaiknya digunakan apa? Pembelajaran saja atau ada tambahan mungkin? Ya mungkin hanya pembelajaran saja, karena nggak mungkin ruang kelas digunakan untuk sepak bola, begitu nggih? Iya. Yang kedua adalah perpustakaan. Arabito mempunyai perpustakaan sebesar ruangan ini Bapak Ibu, dengan buku yang jumlahnya mencapai kurang lebih 300 sekian, dengan dibagi per rak sesuai dengan judul bukunya. Nah, apakah Bapak Ibu mempunyai, sebetulnya perpustakaan itu hanya untuk sebagai menunjang kegiatan pembelajaran siswa. Apakah Bapak Ibu punya usulan yang lain terkait dengan perpustakaan? Misalkan di jam yang lain untuk apa dan seterusnya, mungkin ada usulan. Usulan ini tidak hanya untuk wali murid, boleh juga untuk para guru, karena tadi sudah di judulnya saja ruang kolaborasi. Untuk perpustakaan, apakah kita perlu penambahan jam untuk anak-anak menambah literasi mereka di luar pembelajaran akademik mungkin, atau dijadikan ekstra literasi di hari apa kira-kira namanya? Sabtu, baik, hari Sabtu sebagai literasi. Baik. Selanjutnya ini lebih tepatnya bukan musola Bapak Ibu, ini lebih tepatnya masjid, karena dari segi luas lebih luas daripada musola. Kalau musola kira-kira untuk apa enaknya? Kegiatan keagamaan, baik. Misalnya untuk apa kira-kira?
silakan sholat. Area parkir, tempat parkir kira-kira untuk tempat parkir guru saja atau siswa mungkin? Oke. Lalu lapangan olahraga. Nah, untuk lapangan olahraga Bapak Ibu ada 3 lapangan olahraga milik Arabito, 1 lapangan futsal, yang kedua adalah lapangan voli, dan yang ketiga adalah lapangan basket. Nah, di Arabito sendiri anak-anak mempunyai keragaman olahraga yang berbeda. Ada yang sukanya voli, ada yang sukanya sepak bola, ada yang sukanya voli. Menurut Bapak Ibu, lapangan olahraga ini sebaiknya hanya digunakan di jam olahraga atau untuk dimanfaatkan hal lain. Ekstrakurikuler. Baik, untuk ekstra ya, selain untuk pembelajaran ekstrakurikuler, sebaiknya ini ditaruh di hari apa ya? Sabtu. Baik. Kalau begitu saya mohon kepada Ustadz Aska selaku guru olahraga, nanti mohon hari Sabtu itu Ustadz Aska mungkin jika mampu mengampu beberapa cabang olahraga boleh dilakukan sendiri. Namun jika Ustadz Aska nanti merasa keberatan karena banyak sekali cabang olahraga, nanti kita bisa mendatangkan guru tambahan dari luar. Begitu ya Ustadz Aska? Oke, terima kasih Ustadz Aska. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, listrik dan jaringan internet. Mungkin di lingkungan sekitar kita, di tetangga-tetangga kita, hanya SD kita yang setiap sudutnya itu ada jaringan internet. Nah, dengan biaya yang maaf tidak murah, apakah jaringan internet itu hanya digunakan sebagai WA group guru-guru atau mungkin untuk anak-anak juga boleh? Dan kalaupun anak-anak boleh, sebaiknya bagaimana? Pembelajaran TIK, baik. Apakah hanya pembelajaran TIK saja? Nah, ini terkait dengan internet Bapak Ibu. Internet kita cepat sekali. Oh, berarti nanti mungkin bisa dari YouTube atau yang lain gitu ya. Oke. Terus boleh tidak seandainya ini saya bertanya kepada Bapak Ibu karena kolaborasi antara guru dan juga wali murid, seandainya pada hari tertentu anak-anak utamanya kelas atas itu membawa HP ke sekolah untuk sebagai sarana literasi dengan link yang sudah dibagikan oleh guru sehingga mereka tidak mengakses link-link yang lain, itu kira-kira boleh atau tidak? Jadi nanti misalkan gurunya membagikan video pembelajaran atau jurnal pembelajaran untuk diakses anak-anak dengan memanfaatkan jaringan internet kita. Menurut Bapak itu setuju atau tidak seperti itu? Boleh, asalkan bagaimana Bu Elisa? Ada pemantauan yang lebih supaya anak-anak mungkin tidak menggunakan untuk yang lain. Oh, betul. Kalau tidak terpantau kan anak bisa membuka mungkin Mobile Legends di sekolah. Oh, ya, baik. Begitu ya Mas Angga ya. Jadi boleh bawa HP, tapi nggak boleh bermabar. Begitu gitu. Oke, baik. Baik, kalau begitu nanti saya akan kolaborasi dengan para guru terkait utamanya untuk kelas atas boleh membawa HP hanya di hari-hari tertentu, itu pun terkait dengan pembelajaran. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah sanitasi dan drainase. Kalau kita sudah punya kamar mandi untuk anak putra dan putri sendiri-sendiri, anak putra sebanyak 9 dan anak putri kurang lebih sebanyak 7. Nah lalu untuk sanitasinya kita punya ruang cuci tangan dan juga ruang wudhu. Ini kira-kira dimanfaatkan untuk kegiatan apa? MCK gitu ya. Karena jelas ini ya, MCK dan juga mungkin berwudu.
Kalau yang ini Ustaz nggak usah ditanyakan, anak TK pun tahu. Ya. Nah, inilah keunggulan dari Arabito dibanding SD yang lain, Bapak Ibu. Kita punya kolam renang. Kolam renang ini saya beritahu sebentar, jika tidak dimanfaatkan lama-lama akan rusak, akan bocor. Nah, sebaiknya itu nanti untuk kolam renang dimanfaatkan seperti apa? Apakah hanya sebagai di jam olahraga atau bagaimana? Ekstra kurikuler juga. Kira-kira untuk ekstra ini hari apa? Sabtu, ya. Hari Sabtu. Nah, nanti boleh saya tanyakan pada Ustaz dulu untuk hari Sabtu ini jika mengaku semuanya sanggup atau tidak gitu. Kalau nanti Ustaz akan merasa tidak sanggup, nanti bolehlah minta bantuan saya. Gini-gini saya juga bisa renang, walaupun mungkin hanya gaya batu. Nah, itu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah standar sarana dan prasarana model fisik yang ada di sekolah Arabito. Ini saya ketik sesuai dengan usulan panjenengan semuanya. Untuk lebih rapinya nanti akan saya rapikan. Untuk standar berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah model lingkungan. Saya sampaikan dulu, Arabito ke timur, Bapak Ibu, itu ada tempat wisata, namanya Sumber Sirah. Lalu Arabito ke utara, ada puskesmas, yaitu puskesmas Adan-Adan. Nah, Arabito ke barat, Bapak Ibu, ada pondok pesantren, yaitu pondok MTS MA Skill. Dan juga dekat dengan kampus, yaitu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Arabito. Dan yang kelima adalah dekat pasar ke selatan Arabito itu ada pasar murah. Nah, aset lingkungan ini sangat penting untuk kita manfaatkan supaya pembelajaran tidak monoton di dalam sekolah, supaya anak itu mengenal alam. Kira-kira jika kita dekat dengan tempat wisata, enaknya pemanfaatan tempat wisata ini untuk apa ya? Kegiatan KTS, baik. Jadi kalau kita kegiatan KTS tidak perlu jauh-jauh, cukup ke timur situ, dan mungkin karena kita tetangga ya, nanti untuk harga tiket bisa di korting 90% gitu. Nah, yang selanjutnya adalah dekat puskesmas. Kita juga punya OKS, sebaiknya untuk apa ini? Untuk mitra. Mitra seperti apa Pak KS? Mungkin kita bisa menggunakan itu istilahnya dokter kecil itu nih. Nah, mitra sebagai pembimbing dokter kecil, sehingga nanti anak-anak yang bertugas tiket di UKS sedikit banyak tahu tentang cara mengobati. Lalu dekat dengan pondok pesantren, pemanfaatan kira-kira seperti apa? Yang haji itu apa ya? Oh ya, manasik haji. Nah, mungkin bisa kita gunakan untuk pembelajaran manasik haji. Lalu dekat dengan kampus, bagaimana? Kemarin kayaknya kita ada kegiatan itu ya, apa? PPL enggaknya itu ya. Mbak-mbaknya ngajar di sini. Mungkin istilahnya apa ya? Mungkin kita istilahnya bisa, kalau kita mengundang guru luar namanya apa? Guru besar atau apa itu? Guru tamu mungkin ya. Guru tamu. Lalu dekat dengan pasar, apakah anak-anak kita ajak belanja? Kegiatan tema. Oke, kegiatan tema. Baik. Terima kasih untuk modal lingkungan. Selanjutnya Bapak Ibu ada modal. Oke, kita sudah 2 modal, kurang 5 lagi. Selanjutnya ada modal. Nah, ini sedikit lebih sensitif Bapak Ibu, yaitu modal manusia. Manusia yang ada di sini di Arabito. Yang pertama, paling utama model manusia Arabito Bapak Ibu luar biasanya adalah
Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ahmad Saifuddin, kualifikasi pendidikannya sudah S2. Nah ini luar biasa, beliau masih muda tapi sudah S2. Yang mau pensiun aja belum tentu S2, nah ini beliau sudah S2. Nah ini untuk Bapak KS ini terus dimanfaatkan sebagai apa kira-kira? Manajerial. Baik, terima kasih Bapak KS. Saya mau susungkan Bapak sebagai manajerial atau nanti sebagai tambahan ketika Bapak Ibu mengajar, ketika supervisi, cara yang itu atau strategi yang seperti ini untuk materi ini kurang tepat, mungkin bisa seperti itu. Nah, semua guru sudah memiliki ijazah S1 yang linear. Hampir semua di sini Bapak Ibu sudah S1 PhD. Tentunya ini apa ya kira-kira? Mungkin apa ya? Mungkin profesional begitu deh. Karena guru SD kan khusus untuk mengajar anak SD sesuai dengan perkembangan umur mereka. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tenaga kependidikan di sini seperti mohon Bapak Satpam, Bapak Kebun itu semuanya sudah SMA sederajat. Sehingga ini menurut saya, kenapa saya masukkan aset? Karena dengan mungkin sudah SMA mereka setidaknya profesional di bidangnya masing-masing. Yang keempat adalah murid Arabitoh memiliki karakteristik yang beragam. Ada yang karena begini Bapak Ibu, tidak semua murid Arabitoh satu desa atau dari Kertep. Ada yang dari bawahnya Gunung Kelur, ada yang dari kota, ada yang bapaknya itu lurah, ada yang bapaknya caleg dan seterusnya. Karakteristik beragam dari menengah bawah sampai menengah atas. Ini kira-kira bagaimana? Kita manfaatkan untuk contoh keberagaman. Terima kasih. Oh iya, contoh keberagaman dan juga toleransi. Dan yang terakhir adalah untuk komitenya seperti yang tadi disampaikan Pak Agri, sangat mendukung program-program di sekolah. Jadi pemanfaatannya sebagai apa Pak Agri, kolaborasi. Jadi kalau misalkan sekolah ingin membuat program apapun, mohon komite itu mendukung. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir adalah masyarakat lingkungan sekitar. Untuk masyarakat lingkungan sekitar, Bapak Ibu, di sini banyak sekali yang profesinya sebagai pedagang dan petani. Mungkin ini bisa kita jadikan, kalau petani mungkin bisa dijadikan kolaborasi sebagai pengenalan macam-macam tumbuhan. Itu sebagai baik, berikutnya adalah standar model sosial. Model sosial ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, di Arabito sudah terbentuk komunitas praktisi yang aktif. Seperti ketika Bapak-bapak sepulang sholat asar selalu mendiskusikan kegiatan yang sudah berlangsung hari ini, mulai dari yang positif sampai negatif, mulai yang berprestasi sampai yang bertengkar. Itu sudah kita selesai sholat asar, anak-anak pulang itu sebagai ajang untuk curhat. Nah, ini strategi pemanfaatan yang menarik Bapak Ibu. Ini adalah untuk menampung wali murid yang istilahnya curhat itu apa ya Pak? Istilahnya yang berkeluh kesah. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala, beberapa kali murid itu berkeluh kesah mengenai anaknya ketika itu tidak mau disuruh sholat sulit dan seterusnya. Itu setiap selesai sholat asar selalu kita diskusikan harus dulu. Nah, mungkin ini nanti juga bisa meluas sampai ke komunitas ibu-ibu. Karena kalau kita
itu terdiri dari dua macam dulu ya Bapak dan Ibu, walaupun kita harus terhalangi sedikit sekat antara makhraj gitu. Yang kedua adalah memiliki kerjasama dengan instansi dan stakeholder yang lain. Contoh, jika kita kerjasama dengan Jawa Pos, dengan pemadam kebakaran, bomber, itu dan seterusnya, mungkin itu kita bisa manfaatkan untuk apa kira-kira? Karena di sekedar pemberitaan Bapak Ibu, di sebelah selatan kita ada kantor Jawa Pos, di sebelah utara kita itu ada bomber, pemadam kebakaran, di sebelahnya lagi ada kantor BNN. Nah ini kita bisa memanfaatkan untuk apa kira-kira? Simulasi atau praktek? Simulasi atau praktek. Nah ini kira-kira enaknya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali atau setiap berapa kali ya? Satu semester. Baik. Selanjutnya adalah menghargai keberagaman. Nah, cara pemanfaatannya bagaimana? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di Arbito muridnya terdiri dari berbagai macam asal desa. Untuk menghargai keberagaman, kira-kira pemanfaatannya bagaimana? Contoh kemarin di kelas saya, Bapak Ibu, ada yang bapaknya itu seorang pengusaha tuh mebel, ada lagi yang bapaknya itu suka bikin itu gantungan kunci dan seterusnya. Nah kemarin pada saat pembelajaran SPDP, saya memanfaatkan anak tersebut sebagai ketua tim untuk membentuk atau membuat sebuah karya. Dan jadi tugasnya anak tersebut adalah mengajari dan membimbing teman-temannya untuk hal seperti itu. Mungkin ada saran lain dari Bapak Ibu yang mungkin karakternya atau asal desanya berbeda. Mungkin ada yang mohon maaf, oh apa Ustaz, saya seorang yang pengelola ikan kolam lele, itu mungkin seperti itu dan seterusnya. Atau seperti ini saja. Nah seperti ini ya, sebagai tukang sebaya saat prakarya. Jadi nanti saat prakarya gurunya tidak terlalu ikut campur. Dan ini penting Bapak Ibu, karena nanti di akhir semester kita ada P5, yaitu harus menciptakan sebuah produk. Nah untuk kelas saya kemarin sudah saya untuk P5 kelas saya sudah saya agendakan, namanya adalah Gebes. Gebes itu bukan lain Bapak Ibu, tapi gerakan bersih-bersih sampah. Jadi sampah hasil jajanan anak itu kita buat semacam prakarya. Tidak dibuang begitu saja, tapi dibuat prakarya. Ini nanti mungkin bisa ditularkan untuk kelas-kelas yang lain begitu. Dan tentu saja harus kolaborasi dengan wali murid terkait dengan bahan-bahan maupun biaya tambahan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima adalah modal finansial. Nah, kebetulan di sini ada Bapak Komite. Untuk sumber bantuan yang pertama Bapak Komite, kita punya 3 modal finansial atau sumber dana. Yang pertama bantuan dana bros, yang kedua adalah koperasi sekolah dan kantin, dan yang terakhir adalah iuran wali murid. Untuk strategi pemanfaatan ini semuanya dibikin sama atau mungkin ada acuan tertentu Bapak? Mungkin dana bros untuk beli buku dan seterusnya atau bagaimana? Untuk sumber dana dari bos itu, kira-kira strategi pemanfaatnya itu bisa sebagai sarana untuk meningkatkan standar pendidikan, Pak Iza. Sarana meningkatkan standar pendidikan di sekolah. Meningkatkan spesifiknya seperti apa nih Bapak Komite? Atau pembelian mungkin penunjang seperti TIK, buku atau seperti apa? Jadi nanti mungkin dari Bapak Kepala Sekolah bisa mencatat apa yang perlu dibeli dan apa yang masih bisa dipertahankan agar dana bos itu dapat bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih Bapak Komite. Begitu di Bapak KS. Nah selanjutnya ini koperasi sekolah dan kantin. Kira-kira untuk apa? Apakah ini untuk mungkin
renovasi sekolah atau bagaimana? Sumber dana dari koperasi sekolah dan kantin. Yang pertama tentu saja modal. Selanjutnya mungkin untuk renovasi bangunan atau bagaimana? Misalnya renovasi bangunan, pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, yang terakhir adalah sumber dana iuran wali murid. Ini sepertinya hanya untuk satu hal nih Bapak Ibu, tidak mungkin untuk yang lain. Kira-kira untuk apa Bu? Gaji guru. Terima kasih Ibu Elisa sudah memaklumi. Terakhir Bapak Ibu, yang keenam, standar politik. Nah, ini adalah kemarin yang sangat sensitif. Standar politik itu seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bergetar hatinya nih. Sekolah kok dibuat ajang politik. Sedikit pemberitaan Bapak Ibu. Ada sekolah tetangga kami yang setiap separuh siswanya disupport oleh salah satu partai politik melalui orang tuanya, berupa biaya pendidikan per anak bisa mencapai 250. Itu nyata-nyata dari partai politik itu ada, dan sekolahnya adalah di tetangga kita. Apakah Arabito akan menerima seperti itu? Untuk Arabito yang seperti itu tidak, Bapak Ibu. Maka kemarin ketika ada partai politik yang mencoba untuk memasuki hal seperti ini, kami menolaknya. Jadi untuk standar politik itu hanya dua yang sudah saya petakan. Yang pertama bekerja sama dengan pemerintah desa, yang kedua dengan puskesmas. Dan standar politik ini tidak melulu soal partai, tapi soal kebijakan. Nah, seperti bekerja sama dengan pemerintah desa, kebijakannya apa? Contoh, kita meminta izin bangunan. Yang kedua, minta izin pengelolaan aset, misalkan kegiatan pondok Ramadan, kita jalan-jalan dan seterusnya, seperti itu. Itu adalah contohnya. Lalu dengan pemerintah desa kira-kira adakah contoh lain? Mungkin pembelajaran seperti yang bagaimana? Kalau kita boleh nanti kita kunjungi ke kantornya begitu. Berkunjung ke kantor kepala desa. Untuk apa Ustaz? Pembelajaran kelas 3 mengenai sistem pemerintahan desa. Bolehkah seperti itu kira-kira? Boleh? Ya, boleh. Kalau gitu nanti minta izinnya di Bapak Komite untuk didukung ini. Iya. Sebagai tambahan sumber belajar. Dan yang kedua adalah puskesmas. Ini saya rasa sama seperti pemerintah desa sebagai tambahan sumber belajar. Nah, terakhir Bapak Ibu, aset yang terakhir adalah model agama dan budaya. Untuk model agama dan budaya, pertama adalah warga sekolah dan lingkungan yang religius. Yang kedua adalah di Arabito ada program hafalan surat pendek dan baca Quran. Yang ketiga adalah sekolah Islam berbasis full day. Yang pertama, warga sekolah dan lingkungan yang religius. Kita bisa manfaatkan untuk apa kira-kira? Kalau misalkan dimanfaatkan seperti ini, minta izin menggunakan masjid untuk pembelajaran pembelajaran kelas 6 sholat jenazah, itu kira-kira setuju Bapak? Ya, kenapa kok seperti itu? Nanti warga sekolah yang religius ini akan membantu prosesnya. Nah, karena prosesnya nanti ketika pengurusan jenazah, pertama kita kumpulkan warga dulu, lalu kita gotong royong itu pergi ke kuburan untuk menggali makam dan seterusnya. Karena dalam Islam itu hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Betul ya? Sebagai sumber belajar. Lalu yang kedua,
untuk program hafalan surat pendek dan baca Quran ini saya menganggapnya sebagai nilai plus atau nilai promosi kita. Nah, yang ketiga adalah sekolah Islam berbasis full day. Khusus yang ini saya ingin bertanya kepada wali murid. Kenapa? Karena ini terkait kepercayaan. Bapak Ibu wali murid, terkait dengan sekolah SD Islam Arabita yang berbasis full day. Kenapa panjenengan menyekolahkan putra-putri panjenengan di SD Islam Arabita? Coba alasan yang mulai dari yang depan, dari Bu Lina. Kenapa Bu Lina? Karena kalau full day, anak-anak kan sudah terpantau ya seharinya di sekolah dan mungkin sudah ada kegiatan mengaji dan juga keagamaannya seperti itu. Untuk memantau perkembangan dari akhlak anak. Baik, terima kasih Bu Lina. Sekarang coba ke Bu Elisa. Kenapa Bu Elisa menyekolahkan putranya di Arabita? Secara garis besar sama seperti Bu Lina dan saya menambahkan sedikit. Mungkin kalau di rumah terlalu banyak waktu dia di rumah itu banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan anak itu mungkin menjadi malas atau kurang edukasi gitu kalau di rumah. Mungkin bisa HP, mungkin bisa teman-teman di lingkungan rumah yang kurang sevisi misi mungkin dengan pembelajaran kami di rumah, parenting kami di rumah gitu. Terima kasih Bu Elisa. Selanjutnya Bu Hani. Kenapa menyekolahkan putranya di sekolah yang full day? Kenapa berani? Ya, baik, terima kasih Ustadz. Kebetulan kami selaku orang tua bekerja semua. Jadi kalau disekolahkan di full day school, di sini kebetulan agamanya sudah ada, sholatnya tertib, ustadzahnya alhamdulillah bagus-bagus. Jadi hati kami sebagai orang tua sudah tenang di rumah, sudah terpantau gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya saya pengen satu guru mewakili, ini saya tunjuk ya. Untuk Ustadzah Rohmi, mohon dijawab atau terkait dengan tadi yang sudah disampaikan dari Bu Lina, Bu Alisa dan Bu Hani terkait kepercayaan mempercayakan kepada kita putra putrinya untuk kita didik. Menurut Bu Rohmi, jawaban yang seperti apa yang harus kita berikan kepada wali murid kita itu? Silahkan Bu Ustadzah Rohmi. Terima kasih. Sesuai dengan kepercayaan daripada wali murid, tentu sekolah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan umum maupun agama yang terbaik untuk putra-putri daripada wali murid semuanya. Dengan cara bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas guru baik agama maupun umum dan juga dapat memantau perilaku, kemudian segala sesuatu yang ada di sekolah. Jadi misalnya anak-anak mungkin melakukan hal yang kurang baik, bisa diarahkan ketika di sekolah. Dan itu kita kolaborasi dengan wali murid supaya bagaimana kami memberikan arahan di sekolah itu diterapkan juga di rumah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari Ustadzah Romi. Begitu ya Bapak Ibu, untuk alasan dan pertanyaan wali murid terkait dengan menyekolahkan putra-putrinya di SD Islam Arabita yang berbasis full day, yang tujuannya adalah supaya bisa memantau perkembangan akhlaknya, sudah dijawab oleh yang mewakili kami yaitu Ustadzah Romi, bahwa kami akan semaksimal mungkin membentuk karakter anak itu sesuai dengan yang Islami. Baik, mungkin itu saja diskusi ruang kolaborasi aset kita ini yang sudah kita tentukan tadi. Besar harapan saya selaku yang memimpin ruang kolaborasi ini. Ruang kolaborasi ini tidak hanya berjalan di sini, tidak hanya ditentukan di sini, tapi berjalan untuk seterusnya, yang mana sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh wali murid tadi, bahwa itu untuk menunjang keberhasilan pendidikan anak, baik pendidikan karakternya, pendidikan fisiknya maupun pendidikan akhlaknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara kita yang terakhir itu menutup. Marilah acara kita pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembaca mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.